Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan membahas tentang diskusi teknopreneur. Yang pertama adalah why. Untuk memecahkan masalah kejenuhan pasar di lingkungan kampus yang didominasi oleh mie adalah dengan konsep unik yaitu nasi lauk dadakan. Nilai tidak boleh dikompromikan yaitu kualitas dan kesegaran bahan-bahan tersebut. Indikator kemajuan dan moneter dalam 6 bulan adalah bertambahnya pelanggan loyal dan terciptanya word of mouth positif, serta yang utama melihat orang tua tetap happy dan bangga terhadap semangat yang ditunjukkan. Kedua, nilai yang tidak dapat dikompromikan adalah kualitas dan kesegaran bahan. Ini adalah identitas inti dari kedai Bewara. Alasannya adalah mengapa ini tidak boleh dikompromikan, karena seluruh konsep bisnis Anda dibangun di atas janji dimasak dadakan. Jika kesegaran ini dikorbankan, maka kedai Bewara akan kehilangan nilai jual utamanya. Ketiga, identitas. Tanpa menyebut uang, indikator kemajuan utama dalam 6 bulan adalah bertambahnya pelanggan loyal. Ini terlihat dari dua hal. Pertama, pelanggan lama yang terus kembali, dan kedua, pelanggan baru yang direkomendasikan serta para pelanggan orang tua. Indikator kemajuan personal yang paling penting lagi adalah kebahagiaan orang tua. Mereka senang dan bangga dengan semangat Anda dalam menjalankan usaha ini adalah ukuran sukses yang utama. Motivasi internal dan eksternal. Ketika owner tetap bergerak meski tidak ada hadiah eksternal serta bahan bakar batinnya. Imam Hambali selaku pemilik kedai Bewara tetap bersemangat menjalankan usahanya meskipun tidak selalu mendapatkan hasil keuntungan langsung. Salah satu momen yang mencerminkan hal ini adalah ketika masa libur mahasiswa tiba dan pengunjung potkul menjadi sepi. Dalam situasi tersebut, Imam memilih untuk tetap berikhtiar dan bersikap pasrah, namun tetap optimis bahwa rezeki akan datang. Bahan bakar batinnya berasal dari motivasi internal, yaitu keinginan untuk membuat orang tuanya bahagia, serta tekad untuk mencari rezeki yang halal sebagai bahan hidup di dunia dan akhirat. Dorongan spiritual, rasa tanggung jawab terhadap keluarga menjadi sumber energi utama yang membuatnya terus bergerak bahkan tanpa adanya imbalan eksternal. Target finansial yang justru melemahkan motivasi dan alasannya. Target finansial yang terlalu berorientasi pada keuntungan besar dalam waktu singkat berpotensi melemahkan motivasi. Hal ini dapat terjadi karena fokus yang berlebihan pada hasil materi dapat menimbulkan tekanan, rasa cemas, dan kekecewaan. Ketika hasil tidak sesuai dengan harapan bagi Imam, motivasi yang lebih kuat justru muncul bukan dari target uang semata, tetapi dari nilai perjuangan, pengalaman, dan pembelajaran selama menjalankan usaha. Dengan demikian, ketika orientasi finansial terlalu dominan, semangat ketekunan dan rasa syukur dalam proses bisa berkurang. Peran komunitas atau mentor terhadap semangat dan contohnya. Komunitas dan mentor memiliki peran cukup penting dalam menjaga semangat Imam. Interaksi sehari-hari dengan sesama pedagang di food court menjadi salah satu pembelajaran dan inspirasi. Melalui percakapan ringan, mereka saling berbagi pengalaman seputar usaha, serta menghadapi kendala hingga kisah perjuangan dalam berdagang. Dukungan sosial semacam ini berperan sebagai motivasi eksternal yang positif karena menumbuhkan rasa kebersamaan dan memperkuat keyakinan bahwa setiap pelaku usaha menghadapi tantangan yang serupa. Selain itu, dorongan serta kepercayaan dari orang tua berfungsi layaknya peran mentor, memberi nasihat dan dukungan moral yang membuat Imam terus yakin terhadap jalan usahanya. Kegagalan yang dialami, seperti kerugian akibat spoiled goods, berfungsi sebagai riset berbayar yang berharga untuk penyesuaian stok, bukan sinyal pivot. Tantangan psikologis utamanya adalah bias optimisme, sikap pasrah tapi yakin saat musim sepi meskipun baik untuk mental, membuatnya pasif dan menunda eksekusi rencana. Akibatnya, ia menanggung biaya tak terlihat, berupa kehilangan data pasar dan momentum untuk membangun loyalitas pelanggan di segmen pesan antar kos-kosan yang vital. Visi dari pemilik kedai Bewara. Dengan bisnis kedai Bewara, ia akan merubah dari seorang sarjana yang baru merintis usaha dengan modal dari orang tua menjadi seorang wira swasta yang mandiri secara finansial dan berkelanjutan. Jika visi terasa mengawang, bagian mana yang bisa diukur dan diuji?
Visi ini terukur dari kemampuan membayar sewa tahun depan dan profit murni, dan teruji dari kemampuan bertahan atau bahkan profit selama musim libur mahasiswa. Apa konsekuensi jika visi tidak tercapai dan siapa yang paling dirugikan? Konsekuensi utamanya adalah hilangnya modal dan berhentinya usaha. Pihak yang paling dirugikan adalah orang tua dan diri sendiri. Orang tua dirugikan secara finansial karena modal awalnya yaitu dari orang tua, sedangkan diri sendiri dirugikan secara mental dan motivasi. Nilai membentuk kita, identitas mengenalkan kita, mimpi menuntun kita, hambatan menguatkan kita, dan kegagalan itu bukan akhir, itu cuma cara hidup bilang ayo coba lagi. Terima kasih sudah menonton. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Salam Teknopreneur dari kelompok 9.